Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tifal Nurlina, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang metode penentuan prioritas masalah yang terdiri dari metode DLP dan metode Delbecq. Baik, kita mulai dari metode DLP, di mana metode DLP ini merupakan suatu proses yang terjalin dalam suatu kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari masing-masing anggota kelompok atau orang yang menjadi panelis untuk membahas suatu topik tertentu, di mana masalah tersebut diangkat dari topik tersebut dan masalah itu merupakan suatu isu atau masalah yang telah dihadapi dalam suatu kelompok wilayah atau dalam suatu wilayah tertentu, di mana pada materi ini kita melakukan menstrukturkan pendapat dan menstrukturkan pula komunikasi kelompok, di mana komunikasi ini diusahakan untuk terjalin secara efektif sehingga kelompok bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam metode ini kita juga menstrukturkan interaksi antara panelis atau orang yang menjadi anggota kelompok tersebut dan peneliti, di mana peneliti ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau orang menjadi panelis tersebut dengan mengumpulkan pendapat tersebut dengan bantuan kuesioner. Metode DLP ini dapat digunakan jika masalah yang ada tidak dapat diselesaikan secara metode analisis empiris, melainkan melalui penilaian subjektif secara kolektif. Nah, dalam penyelesaian metode ini, kita menggunakan tahapan yang dikenal dengan istilah paper and pencil version, di mana pada metode ini kita membentuk suatu tim, di mana tim ini bertujuan untuk membuat atau menyusun suatu kuesioner yang nantinya akan diajukan kepada panelis atau kelompok yang menjadi narasumber tersebut. Semua jawaban diperoleh, maka tim kembali memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota kelompok atau masing-masing responden untuk mengevaluasi kembali jawaban mereka. Nah, setelah itu, tim kembali menyimpulkan hasil dari jawaban tersebut. Nah, kesimpulan tersebut dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk kembali dibuat kuesioner ketiga atau kuesioner tahap selanjutnya untuk kembali diberikan kepada masing-masing anggota kelompok. Nah, dalam metode DLP dikenal 4 fase atau 4 tahap penyelesaian, di mana yang pertama, fase kuesioner pertama bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap masalah yang sedang dihadapi atau masalah yang dibahas tersebut. Yang kedua, fase kuesioner kedua ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dari masing-masing responden atau masing-masing narasumber. Yang ketiga, jika ada pertentangan dalam penyelesaian tersebut, maka pertentangan tersebut dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk kembali dibuatkan kuesioner ketiga. Nah, yang tahap keempat ini para peneliti atau orang yang meneliti tersebut membuat suatu penyimpulan atau mempresentasikan hasil penyimpulan tersebut untuk kembali diberitahukan kepada masing-masing responden atau anggota dari kelompok. Kita beralih ke materi Delbecq, di mana metode Delbecq ini merupakan suatu proses atau metode yang digunakan untuk menentukan prioritas tertinggi dan prioritas terendah dari suatu permasalahan yang telah dibahas. Nah, dalam prosesnya kita awali dengan pembentukan kelompok, di mana anggota kelompok ini terdiri dari 6 sampai 8 orang anggota kelompok. Nah, masing-masing anggota ini menentukan, merumuskan, dan menetapkan kriteria dari masing-masing prioritas masalah tersebut. Metode Delbecq ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, peringkat permasalahan ditentukan oleh masing-masing anggota kelompok atau masing-masing panelis. Yang kemudian permasalahan tersebut dicatat untuk diperlihatkan kepada masing-masing anggota. Yang kemudian masing-masing anggota tersebut menuliskan dan mengurutkan prioritas utama dan prioritas terendah dari permasalahan dibahas tersebut. Penulisan peringkat prioritas masalah tersebut dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok tanpa harus ada pengaruh dari anggota kelompok lain atau panelis lain, dengan tujuan agar kita memperoleh hasil murni dari pendapat panelis. Yang kemudian
kertas tersebut atau hasil tersebut dikumpulkan dan dijumlah peringkatnya. Kemudian peringkat tersebut ditentukan mana peringkat masalah paling atas dan mana peringkat masalah yang paling bawah. Hasil penjelasan dari metode Delphi dan metode Delbek. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.